Jemaat GKI Pinangsia, di tengah arus perkembangan zaman yang semakin masif, GKI Pinangsia dari waktu ke waktu tetap berdiri dengan visi yang jelas, yaitu membangun umat Tuhan yang bertumbuh, diperkenan Tuhan, dan disukai sesama. Dan untuk mencapai visi tersebut, ada 4 nilai yang secara integratif mendukung masing-masing bidang pelayanan untuk mencapai visi dalam kehidupan bergereja. Disebut membangun umat Tuhan yang bertumbuh, karena GKI Pinangsia tidak hanya fokus pada aspek kegiatan gerejawi, tetapi juga aspek bina kerohanian jemaat melalui kelas pembinaan dan kelompok kecil yang kita sebut caring each other. Maka di era digital yang terus bergerak maju, kami juga memanfaatkan pelayanan digital sebagai wadah bagi jemaat untuk diperlengkapi dan dipersiapkan melalui pengajaran firman Tuhan, praktik, dan kehidupan kerohanian melalui program digital ministry yang tayang melalui kanal YouTube GKI Pinangsia dengan agenda sebagai berikut. A Moment with God, setiap hari Kamis pukul 6.30 pagi. Growing Together, setiap hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Pinangsia Worship, setiap tanggal 1 dan hari Minggu setiap minggu kelima pukul 6.30 pagi. Kami rindu melalui program Digital Ministry, jemaat dapat dipersiapkan menjadi komunitas yang siap menciptakan kaderisasi dan regenerasi pemimpin di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan meresponi panggilan gereja dalam pelayanan persekutuan. Di GKI Pinangsia, kami percaya menghasilkan murid yang memuridkan adalah esensi dari pelayanan gereja. Oleh karena itu, kami sangat menekankan pengajaran Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang menjadi pedoman kehidupan bagi umat percaya. Maka seluruh kegiatan gereja dalam persekutuan komisi dan kebaktian umum, kami berfokus kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hati dan pikiran jemaat diwarnai firman Tuhan dan kehidupan jemaat dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Yesus memberikan perintah untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid-Nya, maka gereja sesungguhnya tempat untuk menghasilkan murid. Kami ingin memperjuangkan gereja yang bertumbuh, dewasa di dalam Kristus, menjadi saksi dan meresponi panggilan Allah di tengah pelayanan gereja dan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya juga didukung oleh sarana dan penunjang pelayanan gereja. GKI Pinangsia selalu mengupayakan prasarana yang mumpuni, baik pelayanan yang dilakukan di luar gereja maupun di dalam gedung gereja. Hal ini kami terus upayakan agar segala persiapan pelayanan, kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi untuk melancarkan seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi. Kami rindu dengan fasilitas yang gereja miliki ini dapat menunjang roda pelayanan gereja semakin optimal untuk terus bertumbuh dalam menyatakan kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Mari menjadi jemaat yang setia beribadah, memiliki kerinduan untuk belajar dan bertumbuh, serta siap menjadi generasi pemimpin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita dengarkan votum dan salam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar seputar tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku berkumpul di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi dong, gak kedengeran nih suaranya. Lebih kencang ya. Shalom teman-teman. Shalom. Nah gitu dong, masa mau muji Tuhan gak semangat? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau lanjut muji Tuhan. Coba yang masih semangat, katakan amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita mau dengan segenap hati, segenap jiwa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus kita. Sambil tepuk tangan yuk. Segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Ayo kita lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan, Tuhan Allah kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi. Biarlah semua memuji-Mu. Kita mau lanjut memuji Tuhan. Sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan suara kita bersama untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang terbesar dan termulia. Ayo guys, kasih tepuk tangan. Mana nih suara tepuk tangannya? Nggak mendengar. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita sama-sama menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata untuk kita semua. Keselamatan bagi Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya teman-teman, silakan duduk. Teman-teman, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 20. Oh ya, 109. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh saya dan ayat yang genap akan dibacakan oleh teman-teman sekalian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jeripayanya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim.
Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian. Mari kita sama-sama siapkan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I found you in the mystery. In oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest water. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail, fear surrounds me. You've never failed, and you'll start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you are Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me.
berdoa. Bapa, Engkau tenangkan hati kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami menerjemahkan di dalam hati dan pikiran kami apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Kami hidup di dalam keluarga kami dan kami tahu Tuhan tidak kebetulan menempatkan kami dalam keluarga kami saat ini. Mungkin ada banyak problem, ada banyak tantangan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah menempatkan kami di keluarga kami pada saat ini. Tuhan, Engkau yang menolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman ini, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Ya, sekalipun agak panas gak apa-apa ya. Nanti kita percepat ya. 1 jam saja khotbahnya. Cukup ya, kelamaan ya. Ya, teman-teman, mari kita membaca Alkitab, membuka Alkitab kita dan kita baca Alkitab kita dari Kejadian pasal 4. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat pertama, Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tema kita pagi hari ini adalah Am I My Brother's Keeper? Teman-teman, kita baca secara bersamaan ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 10. Kain dan Habel. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Apakah aku penjaga adikku? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya bertanya, siapa anak pertama di sini? Oh banyak ya, 1, ya 5. Ada lagi, ada di belakang anak pertama. Oke, anak kedua. Lumayan. Anak ketiga. Anak ketiga nggak ada. Anak keempat, anak kelima. Oh ada anak kelima ya, oke. Anak keenam, ketujuh nggak ada ya, oke. Yang ada di rumah mungkin ada yang anak ke-8 mungkin. Ya teman-teman, saya itu anak ketiga teman-teman ya. Ada anak ketiga tadi yang sama dengan saya? Nggak ada ya di sini ya, nggak ada ya. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Tadinya mau 11 kesebelasan
pemain bola tapi nggak jadi. Jadi ada tujuh bersaudara teman-teman. Saya anak ketiga, anak tengah lah kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, ada satu fenomena atau kejadian yang sering terjadi di tengah-tengah persaudaraan kami pada waktu itu. Yaitu saya itu penerima warisan. Dari kecil udah diberikan warisan. Keren kan teman-teman ya? Siapa yang mau dari kecil, dari sekarang udah dibagiin warisan. Dikasih warisan teman-teman. Nah saya itu dari kecil udah seperti itu, ada di belakang yang mau menerima warisan dari sekarang. Saya itu penerima warisan teman-teman, tapi bukan warisan dari orang tua. Tapi warisan dari koko saya. Jadi koko saya dibeliin baju baru. Di umur 2 tahun misalnya. Kalau dia udah umur 3-4 tahun kan udah gak kepake ya tuh baju misalnya. Maka warisan baju itu dikasih ke saya teman-teman. Jadi saya itu hampir gak pernah dapat baju baru. Tapi baju bekas dari koko saya. Ada yang ngalamin yang kayak gitu? Ada nggak? Ada ya yang ngalamin kayak gitu. Jadi penerima warisan dari koko saya. Lalu kemudian saya lihat adik saya. Karena kan udah dipakai sama koko saya pakai lagi, otomatis tuh baju udah pasti udah nggak layak pakai lagi. Akhirnya adik saya dibeliin yang baru. Kebayang tuh teman-teman, koko saya baru, saya pakai bekas koko saya, tapi adik saya dibeliin yang baru. Miris ya teman-teman. Sedih ya teman-temannya. Nah, tetapi teman-teman, saya pernah terlintas di dalam pikiran saya, kok saya seperti dapat buangan gitu, nggak dapat yang baru. Muncul rasa iri. Udah gitu teman-teman, koko saya itu kayak diprioritaskan banget. Kayak gitu. Kayak diprioritaskan apa-apa, dia minta apa dikasih. Terus kalau saya minta nggak apa-apa, nanti pasti orang tua ngomong, jangan dulu, nanti bekas koko kamu nanti kamu ambil gitu. Jadi koko saya itu diprioritaskan banget gitu. Dan kalau waktu kecil suruh ngejagain adik, bukan koko saya yang disuruh. Tapi saya yang disuruh ngejagain adik. Sampai pernah terlintas dalam pikiran teman-teman. Ini sebenarnya anak atau pembantu? Gitu. Kok apa-apa saya, tapi giliran diberikan sesuatu, itu yang dapat koko saya. Saya dapat limpahannya, saya dapat buangannya gitu. Dan ketika saya disuruh terus-menerus untuk ngejagain adik saya, dan pernah terlintas dalam pikiran saya, sampai kapan saya harus ngejagain adik saya? Saya nggak dapat waktu main, saya nggak dapat waktu sebebas koko saya. Saya lihat teman-teman saya yang lain, kok mereka bebas, enak gitu loh. Mereka bisa main, pulang sekolah mereka bisa main gitu. Saya suruh ngejagain adik, sedih banget. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mulai muncul rasa cemburu. Mulai muncul rasa iri. Merasakan kok kayaknya tidak adil. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tentu ini juga bukan karena orang tua tidak sayang. Seiring berjalannya waktu, saya semakin dewasa, saya semakin memahami, mulai mengenal bahwa orang tua bukan benci ke saya, tetapi itu orang tua itu sayang ke saya dengan cara mereka melakukannya. Mereka pengen seefisien mungkin supaya misalnya barang-barang koko saya yang masih layak pakai, ya dikasih ke saya gitu loh, supaya lebih efektif, nggak ada pengeluaran, nggak harus baru gitu. Karena masih layak pakai barang-barang dari koko saya gitu. Kalau beli baru keluar duit lagi, dan itu sementara masih ada yang layak pakai. Dan itu mubazir gitu. Orang tua bukan gak sayang dengan saya, tapi mereka berpikir sebijak mungkin, seefektif mungkin supaya tidak mubazir gitu. Maka barang-barang dari koko saya itu dikasih ke saya. Itu setelah saya besar, setelah saya beranjak dewasa saya mulai mengerti. Nah tetapi teman-teman, pernah ada rasa iri hati, pernah ada rasa seperti diperlakukan tidak adil, sehingga muncul rasa cemburu dan membedakan diri. Kok saya kok begini, saya begini, tapi adik saya begini gitu. Permasalahan di dalam keluarga itu ada, dan sekali lagi mulai merasakan kayaknya saya ini bukan anak kandung deh kayaknya. Mungkin saya ini anak angkat tapi nggak dikasih tahu. Buktinya saya bedain sama koko saya sama adik saya.
Padahal nggak seperti itu. Macam-macam muncul di dalam pikiran. Nah teman-teman, apakah aku penjaga adikku? Pernah terlintas di dalam pikiran saya, dan itu juga yang pernah diucapkan oleh Kain ketika dia telah membunuh adiknya. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, adikmu di mana? Yang mana saya tahu, mana gua tahu Tuhan. Emang aku penjaga adikku gitu. Padahal sebenarnya Tuhan tahu apa yang telah dilakukan oleh Kain. Tetapi itu adalah sebuah pengingat bagi Kain sebenarnya. Di manakah adikmu itu? Nah teman-teman, apa yang membuat Kain sampai membunuh adiknya? Yang pertama adalah karena iri hati. Kita perhatikan teman-teman, ayat ayat yang ketiga ya, dari ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Teman-teman, kita lihat di sini, mereka ini ada di dalam ibadah, ya, ada di dalam ibadah. Tahu nggak? Mereka ini lagi bawa persembahan kepada Tuhan, benar gak? Mereka ini lagi kurang lebih dalam kebaktian teman-teman, di dalam ibadah. Kain membawa persembahan, Habel juga membawa persembahan. Mereka ada di dalam situasi ibadah. Tetapi teman-teman, dosa itu menguasai mereka, dan sehingga Kain itu mulai muncul dalam hatinya, kok persembahan aku gak diterima gitu. Tuhan gak adil, gara-gara Habel nih, persembahan aku gak diterima. Ya. Tapi Tuhan tahu apa yang sedang direncanakan oleh Kain, apa yang ada di dalam pikiran Kain. Maka Tuhan segera mengingatkan Kain. Tuhan berkata, di dalam ayat 6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kemudian Tuhan memperingatkan Kain, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan memberikan peringatan kepada Kain, hati-hati, dosa menguasai engkau, dosa sedang mengintip, dosa sedang menggoda engkau. Akar permasalahannya di mana? Iri hati. Ketika melihat orang lain, loh kok saudara saya ini lebih baik dari saya, kok persembahannya diterima. Nah, sama seperti kisah saya yang tadi ya teman-teman ya. Mulai muncul dalam hati saya, loh kok koko saya dapat yang baru, kok adik saya dapat yang baru, kok yang saya dapatkan adalah limpahan. Nah, saya mulai membedakan diri tuh. Ya. Terjadilah konflik di antara anak-anak. Ya, teman-teman. Maka apa yang dilakukan oleh Kain? Dia tidak mengindahkan peringatan Tuhan bahwa dosa itu sedang mengintip dia, ingin menguasai dia, dia tidak mengindahkan itu. Dia tidak mempedulikan itu, lalu kemudian dia ajak adiknya dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dia ajak adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Teman-teman, ngeri banget. Akarnya kecil. Rohani malah, ya. Sepertinya rohani ya. Mereka itu dalam situasi mempersembahkan kepada Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, rohani. Tetapi karena Kain tidak mengindahkan, tidak mempedulikan peringatan Tuhan, dan kemudian dosa itu menguasai dia, dan dia melakukan hal yang fatal. Dia membunuh adiknya Habel. Oke, teman-teman, dosa itu seperti bola salju. Kalian tahu bola salju ya? Bola salju itu semakin lama, semakin berputar, semakin membesar. Awalnya kecil, lama-lama berguling, lalu besar. Saya kasih contoh teman-teman. Ya, suatu hari ada 2 orang bersaudara. Katakanlah yang namanya itu Darren dan Kevin. Ada yang namanya Darren atau Kevin di sini? Di rumah mungkin ada. Oke, anggap ini bukan yang ada di sini ya. Bukan Darren dan Kevin yang ada di GKI Pinangsia ya, bukan. Tapi ini di tempat lain.
Lalu itu pas liburan, lalu orang tua ngajak mereka ke pulang kampung. Di kampung itu ada neneknya, nenek si Kevin dan si Darren ini. Darren anak pertama, Kevin adiknya gitu. Lalu teman-teman mereka pulang kampung, ketemu sama pulang kampung ke rumah neneknya. Neneknya itu ini suka pelihara bebek ya teman-teman, di kampung, di sawah gitu. Si Darren ini main lempar-lempar gitu. Nggak sengaja kena tuh kepala bebek punya neneknya gitu. Mati teman-teman. Ya kan? Lalu si Kevin, gue udah lihat lu ya, lu udah lempar bebeknya si nenek dan udah mati. Si Darren bilang, aduh Dek jangan kasih tahu nenek ya, ntar aku diomelin. Oh kalau kayak gitu kamu harus beliin aku jajan. Oke, teman-teman, si Darren karena takut dilaporin, dia ikutin tuh dibeliin jajan. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah. Si Kevin adiknya manggil kokonya, kok bisa enggak kamu ambilin aku makan? Darren marah dong, enak aja lu, gue ini koko lu, enak aja lu suruh-suruh gitu. Si Kevin bilang, oh gitu, awas ya gue laporin lu udah lempar bebeknya si nenek gitu. Oh iya ya lupa gue, akhirnya dia ambil tuh makanannya si Kevin adiknya. Dah selesai liburan pulang ke Jakarta, nyampe di Jakarta berangkat sekolah. Adiknya Kevin bilang gini, kok tolong bawain tas aku dong, pergi ke sekolah kan, tolong bawain tas aku dong. Si Darren bilang, enak aja lu, gue ini koko lu suruh-suruh gua tabok juga lu gitu. Oh gitu, si Kevin bilang, oh gitu, awas ya, gue laporin lu udah lempar bebeknya si nenek. Teman-teman, si Darren ini kokonya udah terikat di dalam kebohongan. Sekarang si Kevin itu memeras kokonya kira-kira seperti itu. Lu harus ikutin maunya gue, kalau lu gak ikutin maunya gue akan laporin lu. Teman-teman, akhirnya dosa yang tadi lempar bebek gak sengaja, jadi akhirnya menjadi dosa yang lain. Artinya apa? Kevin berbohong, ya, gak ngasih tahu ke nenek kalau si Darren udah lempar bebeknya si nenek. Lalu kemudian si Kevin memperalat kokonya juga terus nurut dan terus berbohong. Nah dosa itu kayak gitu teman-teman. Dosa yang satu ditutupin dengan dosa yang satu, lalu untuk nutup ini berbohong lagi, berdosa lagi, kayak gitu terus dosa. Tapi teman-teman tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ketidakjujuran. Seandainya dulu si Darren ini jujur, minta maaf ke neneknya, aduh nenek maaf saya nggak sengaja lempar bebeknya nenek dan sudah mati. Tanpa sengaja mati, udah selesai. Tapi karena dia berbohong, dia nyogok adiknya dan akhirnya dosa itu terus bergulir. Si Kevin berbohong, Kevin memperalat kokonya berbohong juga. Mereka nutupin dosa itu dengan dosa bohong. Nah teman-teman, ini yang dilakukan oleh Kain juga. Ketika sebenarnya sudah muncul dalam hatinya rasa iri hati, seharusnya dia cepat-cepat datang kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Minta maaf ke Habel, aku udah sempat marah ke kamu gitu loh, iri ke kamu, cemburu ke kamu, kok persembahan kamu diterima, aku enggak. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu persis teman-teman apa yang teman-teman alami dengan Koko, dengan Cici kalian. Mungkin ada permasalahan yang kadang-kadang muncul, berantem mulut, ada juga merasa kok aku diperlakukan kurang adil gitu. Nah teman-teman, kalau mulai ada hati seperti itu, ada rasa seperti itu, maka ingatlah kata Tuhan ini, Tuhan memperingatkan kita. Dalam ayat 6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Teman-teman, Tuhan tidak secara kebetulan menaruh kita di dalam keluarga kita saat ini. Tuhan tidak secara kebetulan menempatkan kita dalam keluarga kita yang ada saat ini. Tuhan itu sengaja menempatkan kita dalam keluarga kita sekarang ini supaya kita saling jaga, lebih dari teman, lebih dari sahabat, lebih dari siapapun.
Ada yang anak tunggal di rumah nggak punya koko, nggak punya adik. Benar ya? Ada juga yang 2 bersaudara, 3 bersaudara, 4 bersaudara, atau kayak saya 7 bersaudara teman-teman. Tapi Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga seperti itu dengan rencananya yang indah supaya kita saling jaga. Ada konflik? Ya. Ada persoalan? Pasti, gak mungkin gak ada. Ya teman-teman, tapi Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga kita. Kita punya koko, kita punya cici, kita punya adik. Itu semua supaya kita saling mengasihi. Nah teman-teman, tapi bagaimana caranya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada rasa cemburu, ada rasa iri hati, ada rasa salah paham, begitu. Nah teman-teman, sekali lagi kita ini ditempatkan di dalam satu keluarga. Kita harus menjadi teman dan sahabat baik dalam suka maupun dalam duka. Karena kenapa? Karena kita dilahirkan dalam keluarga yang sama dari rahim ibu yang sama. Tapi apakah ada persoalan? Sekali lagi persoalan itu pasti ada. Konflik itu pasti ada. Tetapi kalau kita perhatikan jawaban Kain ketika dia berkata, apakah aku penjaga saudaraku? Itu sebenarnya menunjukkan bahwa ia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak mengasihi saudaranya. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan sengaja menempatkan dia sebagai koko untuk Habel. Tetapi dia ingin bersaing kepada Habel supaya persembahannya juga diterima. Dan ketika Tuhan memperingatkan dia bahwa itu berbahaya, malah dia mengabaikan itu. Nah teman-teman, dalam keluarga hidup bersama koko dan cici bukan berarti kita akan baik-baik saja. Benar ya? Coba ingat-ingat apa yang sering membuat kamu kesal kepada koko atau ke cici kamu atau ke adik kamu. Apa yang sering bikin kalian berantem teman-teman. Masalah tidak dapat dihindarkan teman-teman. Pasti datang. Tapi masalah harus diselesaikan. Tuhan tidak suka kita hidup terus-menerus di dalam dosa. Tuhan tidak suka anak-anaknya hidup di dalam dosa. Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya terus hidup menikmati dosa itu teman-teman. Sebab bagi Tuhan dosa itu harus dihukum. Tapi mari kita belajar. Ketika dosa itu ada di dalam dunia ini, manusia telah jatuh di dalam dosa. Apa yang dilakukan Tuhan? Yang dilakukan Tuhan adalah melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi seperti apa? Ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus menjadi manusia, lalu kemudian dia ditangkap, disiksa, disalibkan, kemudian mati, itu adalah bentuk rekonsiliasi yang diberikan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan sebenarnya gampang aja ya ketika jatuh dalam dosa. Ya sudah, habisin aja udah sekalian. Tapi Tuhan gak melakukan itu. Tetapi dia memberikan dirinya untuk melakukan rekonsiliasi kembali. Siapa sih yang gak sakit hati ya teman-teman kalau kita perhatikan Tuhan. Dia udah ciptain kita baik-baik, dia udah mencukupkan segala sesuatu untuk kita. Tiba-tiba yang dia ciptain itu mengkhianati dia. Sakit hati teman-teman Tuhan pasti. Tetapi yang harusnya dihukum Tuhan tidak lakukan itu. Tetapi dia memberikan dirinya untuk dihukum, untuk melakukan rekonsiliasi. Nah teman-teman, artinya apa? Bahwa untuk melakukan rekonsiliasi ketika ada konflik, maka ada harga yang harus dibayar. Seperti Tuhan. Tuhan itu membayar harga loh teman-teman. Ketika dia menjadi manusia turun ke dalam dunia, itu dia bayar harga. Dan tidak hanya menjadi manusia, tetapi ia juga disiksa, mati di kayu salib, itu juga bayar harga. Nah teman-teman, kalau sekarang ini kita ada konflik dengan koko cici adik kita juga harus bayar harga untuk menyelesaikannya. Kita belajar dari keteladanan Yesus, kita harus melakukan rekonsiliasi. Kalau enggak, ingat pesan firman Tuhan ini teman-teman, di dalam ayat 7, tetapi jika engkau tidak berbuat baik atau tidak melakukan rekonsiliasi, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berkuasa atasnya itu hanya bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi teman-teman. Tapi gampang nggak melakukan rekonsiliasi, apalagi kalau kita merasa bukan kita yang salah.
Gampang nggak? Nggak gampang teman-teman ya. Berat. Apalagi kalau misalkan kita yang mulai ngomong duluan. Enak aja, lu yang salah, gue yang harus ngomong duluan. Gue yang harus ngajak ngobrol, gue yang harus ngajak berdamai gitu. Nggak layak gitu ya teman-teman ya. Tetapi ada harga yang harus dibayar untuk itu. Sebelum dosa itu, konflik itu terus menjadi bola salju, kita harus segera selesaikan. Kita harus segera melakukan rekonsiliasi. Tapi apa harga yang harus kita bayar untuk itu? Harga yang harus kita bayar, kita harus mengalah. Bener gak? Harus mengalah. Kalau nggak mau ngalah, kalau sama-sama nggak ngalah nggak bakalan bisa. Mengalah itu sama kayak jarum ya teman-teman ya. Kalian tahu jarum ya, yang kecil, ujungnya itu tajam. Kalau dua-duanya itu sama-sama tajam, diaduk pun nggak bakalan ketemu teman-teman. Bener gak? Tapi harus salah satu mematahkan diri. Kalau satu jarum itu mematahkan dirinya, dan itu baru bisa ketemu teman-teman. Gak bisa kalau dua-duanya nggak mau ngalah. Harus ada yang ngalah. Satu, itu bayar harga teman-teman. Harus mengalah. Dan punya kerendahan hati untuk itu. Meminta maaf duluan itu gak gampang. Harga diri coy. Ya, gak gampang. Ya. Apalagi memulai ngomong duluan. Belum lagi udah ngomong duluan, udah mau ngajar rekonsiliasi, dipersalahkan lagi. Lu yang salah gitu loh. Kita tahu bukan kita yang salah. Kayak gitu. Itu gak gampang. Kemudian kalau kita salah, kita mengakui kesalahan itu juga gak gampang. Lalu gimana caranya? Teman-teman, mengandalkan diri itu gak akan menyelesaikan apa-apa. Maka kalau teman-teman melihat ada konflik yang terjadi antara kalian di rumah, para anak-anak, maka mulai lakukan ini, doakan dulu. Doakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesiapan hati untuk meminta maaf, untuk rendah hati, untuk mengalah, untuk mulai ngomong duluan, dan untuk berani dipersalahkan, ya, menggumulkan. Dan jangan berhenti sampai bergumul, karena bergumul itu juga butuh waktu, jangan terlalu lama. Tapi segera lakukan, ngobrol sama Koko, sama Cici, sama adik, ngobrol. Sepertinya hubungan kita kurang baik. Dan terus terang, seperti Kain. Kalau Kain itu waktu itu ngomong ke Habel, aku sakit hati tahu ketika persembahan aku gak diterima, tapi gak apa-apa. Aku terima, mungkin kalau Tuhan tidak berkenan tidak masalah. Udah selesai masalah. Nggak ada tuh pembunuhan, nggak ada tuh Kain berbohong lagi kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya, di mana adikmu? Terus dia berbohong, yang mana gua tahu? Emang gua penjaga adik gua gitu. Itu nggak akan terjadi kalau Kain dulu langsung ngaku ke Habel. Aku itu sakit hati tahu ketika persembahan aku nggak diterima sama Tuhan. Mungkin Habel juga ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita persembahkan lagi ya gitu. Nah kan enak tuh kalau kayak gitu. Tapi karena itu disembunyiin, dipendam di dalam hati, dan akhirnya apa? Seperti yang tadi saya bilang, seperti bola salju, dosa itu terus bergulir dan akhirnya menghilangkan nyawa satu orang. Dan ini adalah pembunuhan yang pertama di muka bumi ini. Yang dia bunuh siapa? Bukan orang lain, adiknya sendiri. Itu ngerinya dosa teman. Akar permasalahannya apa? Sepele teman-teman, dan bahkan itu yang tadi saya bilang, rohani, gara-gara persembahan kepada Tuhan, tapi bisa bunuh orang gitu loh. Nah jadi kalau kita nggak hati-hati teman-teman, dan kalau kita nggak segera menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam keluarga kita, itu akan terjadi. Lalu siapa keluarga kita yang paling terdekat lagi setelah itu? Ya keluarga kita di dalam Tuhan, termasuk di dalam gereja. Satu dengan yang lain mungkin ada konflik, ada rasa tidak senang, ada rasa curiga, ada rasa cemburu, ada rasa iri hati. Teman-teman saya kasih tahu, di dalam gereja bukan berarti nggak ada orang yang nggak konflik. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang apa? Kumpulan orang-orang berdosa teman-teman. Ada yang nggak berdosa di sini? Semua orang berdosa, kumpulan orang-orang berdosa, maka konflik itu berpotensi ada dalam gereja. Maka kalau ada konflik di dalam gereja, ada rasa tidak senang, jangan sungkan-sungkan, jangan dilama-lamain, ngomong.
bro, sis, gitu. Kayak, aku minta maaf nih sebelumnya, gitu kira-kira. Aku tersinggung tahu ketika kamu ngomong kayak gini sama aku. Bro, sis, ketika kita latihan untuk persiapan ibadah ini, aku tuh nggak suka lo gaya kamu kalau kayak gini, gitu. Bro, sis, aku tuh nggak suka lo kalau kamu sering telat kalau misalnya latihan atau apa segala macam. Ngomong, tapi yang diajak ngomong juga ya berikan kerendahan hati gitu loh. Jangan reaktif, gitu loh. Jangan reaktif, tapi berikan respon yang baik sehingga cepat terselesaikan masalah dan tidak akan berguling dan membesar itu masalah. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Jawabannya adalah ya. Kita ini adalah teman yang harus saling menjaga satu dengan yang lain. Teman-teman, saya akan berdoa kepada teman-teman, buat teman-teman supaya Tuhan menolong teman-teman di dalam hidup bersaudara, di dalam keluarga, supaya akur, supaya harmonis. Tapi kalau doa tanpa tindakan juga nggak ada hasil apa-apa, ya. Oleh karena itu kita doakan, dan kemudian nanti kalau ada waktu, kalau kalian lihat, introspeksi diri, pulang, selesaikan segala konflik yang ada dalam keluarga. Dan itu harus terus dilakukan secara terus-menerus. Karena konflik itu bukan cuma sekali. Yang ini diselesaikan hari ini, besok bisa terulang lagi. Yang hari ini diselesaikan konflik yang ini, bisa muncul konflik yang lain besok. Tapi kita tahu obatnya. Apa obatnya? Rekonsiliasi. Bagaimana rekonsiliasi? Ya tadi, yang tadi saya bilang. Bersedia memberikan waktu untuk membicarakan itu, mengajak ngobrol, bersedia dipersalahkan, gitu. Bersedia untuk saling mendoakan. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami Koko, Cici, dan adik-adik di dalam keluarga. Kami bersyukur kalau kami memiliki semua itu, dan bahkan kalau mungkin ada di tengah-tengah kami menjadi anak tunggal, kami juga bersyukur untuk itu. Tapi dalam keluarga seringkali terjadi konflik antara kami ya Tuhan. Salah paham, atau dipersalahkan, atau salah mengerti ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa konflik itu akan terus ada. Tetapi ketika kami melihat Kristus, Yesus yang sudah menebus kami, bahwa sekalipun ada konflik kami dengan Allah, ada konflik antara manusia dengan Allah, tetapi Allah melakukan rekonsiliasi ketika Tuhan mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus kami. Dan kiranya rekonsiliasi seperti itu ya Tuhan, ada pula di tengah-tengah kami. Sekalipun ada konflik, kami terus melakukan rekonsiliasi seperti Kristus yang merekonsiliasi kami dengan Allah Bapa di surga. Tuhan, mampukan kami, berikan kami kerendahan hati untuk menyelesaikan semua konflik-konflik yang ada, supaya konflik yang ada di antara kami tidak terus menggunung, tidak terus membesar, tetapi dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dosa-dosa yang lain. Kami tidak menutupi dosa dengan dosa ya Tuhan, tetapi kami menyelesaikan dosa dengan anugerah Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kami. Tuhan, sekali lagi berikan kami kerendahan hati, berikan kami waktu, berikan kami keberanian untuk minta maaf, berikan kami hati yang luas untuk dipersalahkan sekalipun, sehingga antara kami dengan saudara-saudara kami, dengan Koko, dengan Cici, dengan adik kami tetap harmonis. Orang tua juga melihat kami senang. Apalagi Tuhan yang di surga, kami tahu bahwa Engkau sangat senang melihat kami ketika kami akur di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Lause atas firman Tuhannya. Teman-teman, sekarang kita mau lanjut, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk. Oke, sebentar lagi kita ingin memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita sambil memuji Tuhan Yesus dengan lagu Di Bawah Sayap-Mu. karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini ya Tuhan. Dan kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan bisa memberkati dan juga bisa menambah besar kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Stephen Iwan. Hari ini saya akan membawakan warta bagi kita semua. Selamat datang bagi teman-teman sekalian yang setia hadir dan yang baru pertama kali hadir beribadah di Teens GKI Pinang Sia. Dengan senang hati kami menyambut kedatangan kalian. Bagi teman-teman yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang teman-teman untuk bergabung dalam ibadah Teens GKI Pinang Sia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Special thanks kepada Evangelis Safrius Raoli yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Lause dan juga keluarga. Minggu depan ada Lause Tandir Alexander yang akan khotbah di Komisi Remaja dengan tema Family in Christ yang diambil dari kitab Efesus 4 ayat 1-6. Jangan telat ya teman-teman. Remember that we have morning devotion setiap harinya di grup Teens Fellowship Service. Lause Efraim, Lause Tono, dan Cidian akan membagikan renungan pagi setiap paginya. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan grup WhatsApp kami, dapat menghubungi pengurus remaja. Mari kita bersama-sama tumbuh dalam Kristus dengan berdoa dan bersaat teduh. Saya ingin memperkenalkan sosial media Teens GKI Pinang Sia. Yang pertama, kita punya akun Instagram di @pinangsians. Di sana kami akan menginformasikan seputar ibadah kami setiap minggunya. Kemudian yang kedua, ada di YouTube dengan channel GKI Pinang Sia Gloria. Di sana kami akan menayangkan ulang rekaman dari ibadah kami setiap minggunya. Dan kami juga punya suatu program yang bernama A Moment with God, yang merupakan sebuah renungan berbentuk video dan akan ditayangkan setiap hari Kamis pukul 6.30 pagi. Sekian warta dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum warta tambahan, coba lihat kiri kanannya ada orang baru, personil baru. Gak baru Wajah-wajah baru. Gak baru sih, kemarin datang tapi gabungan. Iya, Yang merasa boleh maju ke depan. Yuk. Enggak diapa-apain, cuma perkenalan diri doang kok. Tenang. Mari, silakan Ayo. maju. Selamat datang di Teens GKI Pinang Sia. Ayo maju. Iya. Iya, oke. Namanya siapa? Oke, halo Florencia. Udah, apa lagi? Nggak mau tanya apa lagi? Ya udah. Oke, selanjutnya, nah kita punya warta tambahan nih. Jadi GKI Pinang Sia di bulan keluarga ini, GKI Pinang Sia ada Food Sandwich Competition. Nah, yang join tuh baru 4 orang. Jadi hari ini pendaftaran terakhir bagi yang mau join, harus join pokoknya. Boleh ngomong ke saya ya. Jadi di sini tuh kita bakal bikin roti ya. Sandwich. Oh iya, bikin sandwich ya. Jadi available for 8 groups. Nah, yang baru keisi tuh baru 2 groups. Buat satu grupnya tuh 2 orang. Jadi silakan daftarkan diri ke saya. Oke? Harus ada ya. Dia mau ikut gak ini? Harus ada ya. Yang yuk kita sepil aja lah yang ikut siapa. Yang ikut tuh baru saya sama Chelsea. Lalu ada Koko Steven sama Ken. Nah, selanjutnya ditunggu ya. Siapa tahu ada Alvina sama Claire. Atau itu ada Citiara sama Ci Florencia. Iya, Siapa tahu mau boleh. ikut. Masa ngeleng parah. Sedih banget sih. Oke. Sekian warta dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat daripada Kau raja di anugerah dan
berkat dari Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk berdoa 3 hal. Yang pertama, kita berdoa untuk kedamaian Ukraina dan Rusia, kita berdoa untuk Palestina dan Israel, dan kemudian kita berdoa untuk yang terakhir ini untuk persiapan Pilpres tahun 2024. Ini akan berpengaruh dengan kehidupan kita di Indonesia. Kita doakan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini, bersama-sama kami doakan negara Ukraina dan Rusia yang sedang berperang, Israel dan Palestina yang sedang berperang. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak menginginkan perang, tapi Tuhan menginginkan kedamaian. Untuk itulah Tuhan mengutus Tuhan Yesus untuk mendamaikan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berseru kepadamu, anak-anak remaja GKI Pinangsi yang berseru kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau bertindak membawa kedamaian bagi Ukraina dan Rusia, bagi Palestina dan Israel ya Tuhan. Kami sedih melihat korban-korban, anak-anak, orang tua yang terlantar oleh karena perang. Mereka tersiksa ya Tuhan, mereka kehilangan momen-momen bersama dengan keluarga. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka, memberikan kedamaian di antara negara-negara ini ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia, terutama untuk persiapan Pilpres di tahun 2024. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan negara kami negara yang damai di dalam melaksanakan pesta demokrasi ini. Ini doa kami anak-anak-Mu di Teens GKI Pinangsia ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita pulang teman-teman dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali, silakan bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Terus apa? Di bawah ada bazar. Di bawah lagi ada foto booth. Set. Aduh, Terus di bawah ada apa lagi? ada orang, ada meja, ada kursi. Terus dibeli ya bazar kita ya. Bazar kita dibeli kayak mana? Beli produknya gitu maksudnya. Ya ngomongnya produknya, masa bazarnya beli kayak mana? Oh ya, di depan ada makan, ada konsumsi. Ya makan ya kawan-kawan sekalian. Nggak boleh pulang dulu sebelum makan. Gak makan mati. Parah nih ngomongnya. Ayo promosi lagi nih. Kamu nggak mau promosiin barang kita? Apa? Tuh kan dia aja nggak tahu, padahal dia yang jaga lo tadi pagi. Ada mambo sambo. Ya. Ya, ada. Iya, jadi teman-teman silakan maju ke depan, kita akan foto bersama. Ya kan. Tes.